Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, inflasi bulan Mei mengalami penurunan hanya tumbuh 3,3% year on year versus pertumbuhan 3,4% tahunan di bulan April. Secara bulanan hanya tumbuh 0% versus 0,3% month on month bulan April. Sesuai ekspektasi, The Fed belum menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan di bulan Juni. Pasar memprediksi bahwa The Fed hanya akan menurunkan suku bunga acuan sebanyak 1 kali di bulan September. Data penjualan retail bulan Mei mengalami perbaikan, tumbuh 0,1% secara bulanan versus pelemahan minus 0,2% month on month bulan April. Zona China, produksi industrial bulan Mei tumbuh 5,6% secara tahunan, menurun dibandingkan pertumbuhan bulan April sebesar 6,7% year on year bulan April. Penjualan retail bulan Mei tumbuh 3,7% year on year versus pertumbuhan 2,3% year on year bulan April. Kita masuk ke zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Mei masih berada di fase optimis di level 125,2 versus 127,7 bulan April. Penjualan kendaraan bulan Mei masih mengalami penurunan secara tahunan. Untuk penjualan mobil turun 13,3% secara tahunan versus minus 17,5% year on year bulan April. Sedangkan penjualan motor turun 4,5% year on year versus kenaikan 18,3% year on year di bulan April. Penjualan retail bulan April turun 2,7% secara tahunan versus 9,3% year on year di bulan Maret. Neraca perdagangan bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi masih tercatat surplus 2,74 miliar US dollar versus surplus 3,56 miliar US dollar bulan April. Prediksi surplus di bulan Mei karena ekspektasi adanya penurunan aktivitas impor sebesar 8,56% secara tahunan. Data pertumbuhan kredit bulan Mei akan dirilis pekan ini. Untuk bulan April, kredit tumbuh 13,09% year on year. Suplai uang yang masuk dalam kategori M2 untuk bulan Mei akan dirilis pekan ini. Untuk bulan April, tumbuh 6,9% year on year. Bila masih dalam tren yang positif, seharusnya memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih cukup positif. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 2,26% week on week di level 6.734,832. IHSG ditutup di bawah level support kuatnya di level 7.000-an. Seharusnya pekan ini mengalami pemulihan karena data-data domestik seperti data pertumbuhan kredit bulan Mei, neraca perdagangan bulan Mei, serta pertumbuhan suplai uang yang masuk dalam kategori M2. Emiten-emiten perbankan juga akan merilis kinerja bulanan untuk bulan Mei. Seharusnya biaya dana menunjukkan tren yang lebih stabil yang dapat memberikan efek positif bagi IHSG. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 34,09 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 8,54 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor teknologi, industrial, dan consumer cyclical, masing-masing sebesar minus 5,32%, minus 4,89%, dan minus 3,84% secara mingguan. Pada tanggal 14 Juni 2024, yield benchmark Sun 5 tahun naik menjadi 7,07%, yield benchmark Sun 10 tahun naik menjadi 7,14%, yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 7,07%, dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 7,12%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 12 Juni 2024 tercatat sebesar 804,79 triliun rupiah atau sebesar 14% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 7 Juni 2024 yaitu sebesar 806,19 triliun rupiah atau 14,02% dari total outstandingnya.
The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun ini ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year. Sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.